Baik, terima kasih Pak Kaban. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, sebelum kita buka sesi diskusi yang ketiga, kami mengingatkan bahwa para peserta untuk mengisi presentasi baik dari Zoom maupun dari YouTube untuk mendapatkan sertifikat bahwa tiap sesi ini mempunyai 3 jam pelajaran atau 3 JP. Ketika nanti peserta ikut dari pertama sampai akhir, itu akan mendapatkan 12 JP dan itu bisa menambah angka kredit bagi kita atau para peserta webinar pada kali ini. Baik, juga untuk mendownload materi yang sudah bisa di-download di web kemendesa.co.id untuk paparan pada pagi hari ini atau hari ini, sesi keempat ini. Baik, kita akan buka sesi diskusi yang ketiga melalui Zoom. Kita buka untuk 3 penanya. 3 penanya, ya silakan yang sudah raise hand. Oke, baik, sudah ada Pak Stanley. Stanley dari Minahasa. Silakan Pak Stanley. Bisa di-unmute? Oke, silakan Pak Stanley dari Minahasa. Baik, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja terkait dengan SDGs ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa memang untuk saat ini SDGs aplikasinya itu sudah bagus sekali, gampang sekali diakses. Cuman ada beberapa hal yang menjadi kendala terkait dengan migrasi data yang dilakukan oleh TPI, termasuk dengan hilangnya, kalau di Kabupaten Minahasa itu ada beberapa user admin yang hilang dari daftar user yang ada. Tetapi kami bisa berkoordinasi juga dengan PIC provinsi, dalam hal ini SDGs, mendapatkan beberapa solusi yang diberikan, termasuk dengan penambahan kembali admin-admin yang hilang. Itu yang bisa diselesaikan di tingkatan TPP provinsi. Kemudian yang kedua, di tahun 2022 Kabupaten Minahasa itu ada kecamatan-kecamatan yang sudah selesai melakukan pemutakhiran data SDGs desa. Kendala yang kami hadapi di situ ketika kita mau melihat atau mengakses data yang telah selesai di-input. Itu datanya itu tidak tampil di dalam dashboard. Itu yang kedua. Kemudian berdasarkan penjelasan kemarin juga ya dari Gus Ivan terkait dengan luar biasanya data-data yang ditampilkan di SDGs desa, kemudian bisa ditampilkan di dalam SID, Sistem Informasi Desa, terkait dengan profil desa. Nah, di sini kami ada pertanyaan juga terkait dengan profil desa, karena ada beberapa desa juga di Kabupaten Desa yang melakukan pemutakhiran data profil desa. Apakah data profil desa yang ada di SID itu bisa digunakan desa, ataukah apakah data dari SID untuk profil desa ini bisa dimasukkan ke dalam profil desa aplikasi dari ProDeskel? Karena memang ada beberapa yang sudah selesai untuk menampilkan data-data desanya agar supaya bisa di-publish ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian
Ya, itu yang bisa kami sampaikan untuk pertanyaan yang mohon dijawab oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Stanley sudah menyampaikan pertanyaan yang luar biasa nih, panjang nih, banyak ya yang disampaikan ya. Baik, kita buka lagi penanya yang kedua, yang resen. Ya, bisa ditampilkan yang sudah resen. Oke, dari siapa nih? Adinda dari Banten ya. Oh ya, silakan Ya, Mbak Adinda. baik. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu semua yang hadir mengikuti acara webinar ini. Hanya satu pertanyaan saya tadi terkait yang ditampilkan oleh Ibu Nopi untuk goals-nya itu, saya cukup tertarik mengenai batas desa. Kebetulan untuk di Kabupaten Lebak ini kami sedang melakukan penegasan batas desa karena sudah ada surat edarannya juga dari Ibu Bupati mengenai penegasan batas desa. Hanya satu yang dipertanyakan, karena itu masuk di goals, walaupun kita tahu di APBDes itu kan tidak harus menggunakan anggaran dana desa, bisa juga anggaran APBDes di dalamnya, karena dipertegas di Permendagri 45 tahun 2016 tentang pedoman dan penegasan batas desa itu anggarannya digunakan melalui APBDes, dan APBDes itu sudah ditegaskan oleh Bu Nopi memang tidak selalu menggunakan dana desa. Hanya dana desa ini kan dana yang cukup besar yang ada di desa, sedangkan anggaran yang lain itu biasanya dipergunakan untuk siltap dan lain-lain yang tidak masuk dalam prioritas dana desa. Nah, pertanyaannya apakah lagi-lagi boleh digunakan untuk anggaran penegasan batas desa ini menggunakan DD, karena batas desa ini kan di SDGs yang dijelaskan oleh Ibu Nopi juga masuk di dalam goals-nya itu. Dan apalagi ini sesuatu yang sensitif sekali, banyak kabupaten banyak kecamatan di Kabupaten Lebak ini bersinggungan dengan antar provinsi dan antar kabupaten yang lain. Itu saja Pak, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Adinda dari Lebak, Banten. Baik, saya buka lagi satu penanya yang dari Zoom. Ya, yang sudah resen. Oke. Pak Sugianto. Ya, dari Tuban. terima Dari kasih. Tuban. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan banyak, cuman nanti saya singkat aja Pak ya. Satu Pak, kami mendownload hasil SDGs tahun 2021. Itu angka prosentasenya berbeda dengan hasil download tahun 2022. Padahal salah satu desa tersebut belum melakukan update. Hasilnya tapi berbeda. Misalkan di tahun 2021 persentase keseluruhan katakanlah 75. Tapi di hasil download tahun 2022 itu turun jadi 63. Yang jelas perbedaan itu di SDGs nomor 2 kelaparan. Itu hasil tahun 2021 downloadnya itu 56%. Cuman di hasil download tahun 2022 turun jadi 33%. Jadi ini kami agak kebingungan gimana kok bisa berubah padahal belum ada update. Itu yang pertama Pak. Untuk yang kedua, data miskin ekstrim lewat aplikasi web tersebut dari 12 desa sekecamatan Senori itu yang bisa kami download itu hanya ada 3 desa. Yang lainnya tidak muncul. Itu bagaimana? Berikutnya yang terakhir ini gini Pak,
sesuai Pak Menteri akan memberikan penghargaan bagi desa yang selesai di awal di bulan Mei tahun 2021. Namun ada salah satu desa kami dampingi di Desa Medalem Kecamatan Senori itu selesai tepat waktu Mei, cuman sampai sekarang belum ada penghargaan. Begitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sugiarto dari Tuban. Kalau ada hadiah langsung Pak ya, cepet Pak ya. Baik, Ibu Novi sudah ada 3 pertanyaan dari 3 penanya, yaitu dari Stanley Minahasa, terus dari Adinda Lebak Banten, dan dari Pak Sugiarto dari Tuban. Mungkin bisa langsung kita sama-sama menyimak tadi untuk sesi tanya jawab pada sesi ketiga ini. Ada pertanyaan pertama dari Pak Stanley TAPM Minahasa, SDGs-nya sudah bagus, terima kasih. Di sana juga harus sering-sering update juga ya teman-teman, harus sering dilihat SDGs-nya. Tapi ada beberapa hal yang jadi kendala, sudah bagus tapi masih ada kendala gitu ya. Ya berarti yang bagus itu belum tentu tidak ada kendala gitu Pak ya. Artinya terkait migrasi data ya, jadi termasuk ada beberapa user admin yang hilang gitu kan. Sudah bagus tapi adminnya hilang gitu. Tapi kami bisa berkoordinasi dengan PIC Provinsi untuk menyelesaikan masalah. Nah, luar biasa, berarti sudah bisa terselesaikan dengan PIC dari Provinsi ya. Kemudian di tahun 2022, Kabupaten Minahasa punya kendala untuk mengakses data yang sudah diinput tapi tidak tampil dalam dashboard terkait profil desa. Apakah data profil di SID itu bisa dimasukkan dalam aplikasi Prodeskel? Ini banyak sekali terkait sistem ya. Nanti Pak Kaban yang akan menjawab untuk Pak Stanley. Hanya kalau saya boleh memberikan masukan bahwa terkait profil desa yang tampil di SID itu bukan yang dari Prodeskel, itu berdasarkan pendataan dari data SDGs ya. Karena memang ketika kita membuka informasi kondisi desa, ada profil desa di sana, terus ada data-data itu diambil dari pendataan SDGs. Terus kemudian pertanyaan kedua, kalau misalnya disampaikan apakah bisa dimasukkan dalam aplikasi Prodeskel, karena data itu langsung dari desa, saya pikir kalau untuk Prodeskel mengambil ya silakan saja karena datanya itu benar langsung dari desa seperti itu. Terus pertanyaan kedua juga dari Ibu Adinda PD Lebak Banten terkait itu tadi ya, tentang kegiatan ya. Memang untuk kegiatan tapal batas itu adanya di bidang 1, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sub bidang pertanahan. Karena di sana memang ada kegiatannya atau mata kegiatannya administrasi atau tentang sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin ya, bisa juga di sana ada. Tetapi sekali lagi bahwa ketika prioritas ya sudah dilakukan ya, prioritas kita kan dari Permendes itu tahun ini adalah pemulihan ekonomi, ketahanan pangan serta penanganan COVID seperti itu. Kalau itu sudah dilaksanakan seperti yang Pak Kaban juga sampaikan, ya silahkan saja gitu kan. Tetapi sekali lagi prioritas itu yang harus diutamakan. Apakah sudah selesai dengan prioritas tadi atau belum? Nah itu yang perlu dipertegas seperti ini karena menghasilkan capaian output dari dana desa. Lalu kemudian tentang batas desa itu merupakan kolaborasi pemerintah desa dengan desa sebelahnya sebenarnya. Artinya bisa dianggarkan anggaran bersama dari sumber dana lainnya yang bukan dana desa, yang dana desa dikhususkan untuk prioritas tadi ya. Karena kalau penegasan batas itu berbicara antara dua pihak serta kabupaten sebagai secara hierarki pemerintahan yang membawahi desa. Seperti itu Ibu Adinda ya. Tetapi kalau kegiatan-kegiatan seperti pelatihan tentang
pelatihan tentang pemetaan lahan dan kebun yang dilakukan oleh desa. Dari sisi pelatihannya itu bisa dilakukan pada bidang 4 ya, agar sebelum jelas batasnya itu kan desa sendiri, masyarakat desa harus diajarkan tentang bagaimana dia memetakan lahan dan kebun, terutama seperti di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Itu memang belum jelas wilayah-wilayah apa istilahnya lahan kebun yang dimiliki warga masyarakat itu sendiri, karena rata-rata karena saking luasnya wilayahnya, tidak seperti Jawa yang sudah ada tanah kas desa, yang sudah ada sultan ground seperti itu, seperti di Jogja, di Kalimantan, Sulawesi, Papua itu rata-rata belum selesai karena saking luas itu tinggal ditebas-tebang seperti aja, terus diakui, dibikin surat secara pribadi gitu, seperti itu, terus kemudian diminta ke pemerintah desa. Nah, itu yang harus diajarkan sebenarnya lewat dana desa, lewat peningkatan kapasitas di bidang pemberdayaan itu adalah pemetaan lahan dan kebun dulu, baru kemudian ditemukan batas desa itu ya, sesuai dengan kronologis atau cerita lahirnya desa itu. Seperti itu juga desa-desa lainnya, bahkan sampai ke kabupaten. Nah, itu jawaban untuk Ibu Adida. Kemudian untuk pertanyaan ketiga ini sangat itu ya, sangat teknis terkait sistem, dan saya pikir ini juga akan lebih sempurna bila dijawab oleh Pak Kaban sendiri. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Teguh sebagai moderator. Baik, terima kasih Ibu Novi. Untuk terakhir, Pak Kaban bisa menambahkan jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan? Iya. Yap. Kalau menambahkan jawaban dari pertanyaan itu sama dengan menjawab itu, Pak. Pak Kaban. Ya, Stanley, terima kasih. Jadi mohon diinfokan kepada kami mana user admin yang ya istilah di lapangan hilang ya. Sebetulnya tidak pernah ada yang hilang, tapi memang bisa jadi tidak masuk. Kalau boleh, Pak, saya share screen ya. Kalau jadi misalnya di usernya ini bisa jadi tergolong daftar user yang terhapus seperti itu, Gus. Jadi nanti mohon diinfokan melalui Sapa Desa atau ke kami user mana saja yang tidak bisa masuk kembali, karena sebetulnya itu tinggal 2 kali klik sih, nanti setelah itu sudah masuk kembali. Di Kementerian Desa sudah ada tim yang memang bertugas untuk memperbaiki hal tersebut. Mohon maaf atas kejadian ini. Apalagi Pak, ya itu yang berkaitan dengan jadi jangan sampai ada yang tidak bisa mengakses data di dashboard. Jadi kami pastikan semua sesuai dengan rancangan awal bahwa seluruh tim Pokja Relawan Pendataan Desa harus bisa mengakses dashboard. Kemudian yang kedua berkaitan dengan profil desa, benar itu yang disampaikan Bu Novi, dan kebetulan kami juga dulu yang turut membangun profil desa dan kelurahan sejak 2008 waktu itu. Itu perlu kami sampaikan begini. Salah satu manfaat dari SDG desa adalah kita bisa mengisi seluruh komponen dari profil desa dan kelurahan. Kemudian ditambah dengan data-data level desa dari IDM, maka seluruh kebutuhan laporan profil desa dan kelurahan bisa disusun. Pada dasarnya ini yang sedang dilakukan oleh tim teknis. Jadi nanti desa tinggal mendownload, kemudian jadilah buku PDF profil desa dan kelurahan sesuai yang dibutuhkan di Kementerian Dalam Negeri. Meskipun pasti yang sudah kami lihat ke tim teknis ada tambahan data-data baru yang ditaruh di bagian belakang. Contohnya soal konvergensi stunting yang di dalam peraturan lama itu belum ada istilah stunting, kemudian berbagai hal yang lain
itu bisa dilakukan. Kami menyadari bahwa profil desa dan kelurahan itu penting bagi desa supaya bisa turut serta di dalam lomba desa dan kelurahan. Dan kalau datanya sudah paling detail seperti edisi desa, tapi tidak bisa menyusun profil desa dan kelurahan kan rasanya tidak enak gitu. Makanya tim teknis ini sedang menyusun dengan dengan outline yang sama dengan profil desa dan kelurahan, ditambah dengan tambahan-tambahan informasi baru yang memang hanya muncul di SDGs desa. Contohnya tadi stunting, kemudian soal bantuan sosial kepada keluarga di desa, itu kan dulu memang belum ada seperti itu. Sekarang kan jadi ada gitu. Dan sebagainya itu. Termasuk yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, harap ditampilkan kebutuhan. Ya. Jadi kebutuhan warga itu hanya bisa muncul kalau ada pendataan by name by address. Ya. Jadi sekarang sudah ada by name by address di edisi desa, itu akan masuk dalam tambahan kebutuhan-kebutuhan warga terhadap puskesmas, terhadap Polindes, Poskesdes, Posyandu, dan sebagainya. Saya kira begitu Gus Stanley untuk yang profil desa dan kelurahan. Nanti profil desa bisa di-download, sekarang sedang dikerjakan oleh tim teknis. Kemudian Bu Adinda, saya kira dengan adanya edisi desa, salah satu yang disampaikan oleh Gus Salim, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, seandainya tidak ada edisi desa, sebetulnya tugas dari desa itu sangat-sangat terbatas. Jadi di dalam peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017, di situ disebutkan bahwa peran dari Kementerian Desa berkaitan dengan SDGs itu terbatas pada nomor 1 dan nomor 10. Ya. Jadi terbatas pada nomor 1 dan nomor 10. Padahal di desa realnya menjalankan seluruh tujuan-tujuan SDGs itu. Makanya menurut Gus Salim lebih fair kalau desa itu diukur sesuai dengan seluruh kegiatan yang sudah dilakukan. Dan salah satu yang menarik dari SDGs desa adalah sejauh itu sesuai asas subsidiaritas, sesuai dengan kewenangan desa, maka dana desa bisa digunakan untuk pencapaian SDGs desa, termasuk tadi soal peta desa. Jadi disampaikan oleh Bu Novi bahwa setelah prioritas itu dijalankan, maka tentu saja desa masih punya ruang untuk itu. Realnya memang desa sudah menganggarkan. Ya, jadi kalau kita baca laporan dari tenaga pendamping profesional, pada dasarnya desa menganggarkan baik bidang 1 sampai bidang 5 realnya di lapangan. Jadi yang penting disepakati dalam musyawarah desa sesuai asas subsidiaritas, sesuai wewenang desa, dan memang itu kebutuhan desa. Salah satu tanda kebutuhan desa adalah bahwa dia muncul dalam rekomendasi SDGs desa. Misalnya desa itu belum punya peta, ya berarti akan muncul itu. Nah, yang perlu kami sampaikan kepada Bu Adinda bahwa peta itu, ini pengalaman dari Jawa Barat, di mana seluruh desanya sudah memiliki desa, bahwa peta desa itu ternyata adalah tujuan antara. Tujuan akhirnya adalah menyusun tata ruang desa. Jadi sedang disusun keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, tata ruang desa, karena ini kalau kita melihat di Undang-Undang Desa berkaitan dengan aspek mendukung untuk pembangunan desa. Untuk Gus Sugiarto, mohon di WA masalahnya. Kami sudah cek sepenuhnya di Tuban, ya. Itu kalau kami cek, barangkali kami yang masih ada terlewat soal data-data tersebut. Tapi kalau kami cek untuk Tuban dan Kecamatan Senori, sepertinya sudah muncul. Barangkali ada desa yang belum muncul di sini, ya. Itu mohon disampaikan nanti
kami akan cek. Ini tadi kami sudah cek satu persatu untuk seluruh desanya itu datanya yang sudah melalui Sapa Desa atau langsung ke kami, kemudian nanti akan diperbaiki. Jadi ini kalau lihat di sini sampai ke rekomendasinya juga tadi sudah muncul semua. Nah, kalau ada perubahan itu sebetulnya adalah karena semata-mata kalau desa belum melakukan tambahan pendataan, pasti itu karena migrasi datanya mulai masuk ke desa tersebut. Jadi anunya seperti itu. Bagaimana menceknya? Menceknya di bagian dashboard, di situ ada capaian wilayah, dan kemudian nanti di desa tersebut nanti tolong dicek apakah ada perubahan jumlah entah itu warga atau keluarga atau RT yang masuk ke sana, atau misalnya ada tambahan sampai level desa. Ini Kecamatan Senori yang disampaikan oleh Gus Sugiarto, termasuk yang rajin, semua desanya sudah mengisi. Nah, nanti dicek saja apakah dulu jumlahnya sama apa tidak, ini jumlah ini ya. Kemudian kalau ada perubahan, tapi tadi malam kami tanyakan kepada tim teknis, biasanya itu karena memang ada tambahan migrasi yang kemudian sudah masuk ke desa tersebut. Kiranya begitu Pak Teguh, nanti seperti disampaikan Bu Novi, pertanyaan teknis lebih lanjut, mohon berkenan, mohon tidak sungkan untuk menyampaikan melalui Sapa Desa atau langsung ke Kementerian Desa. Di sini sudah ada Selaras, call center ya, yang bisa langsung sampai kepada kami, dan kami bisa dengan cepat membalas, menjawab sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Kiranya begitu Pak Teguh. Terima kasih.